Halo teman-teman, kisah hari ini tentang OB yang diremehkan semua orang, tapi tiba-tiba masuk ruang rapat dan jadi CEO. Tulis sholawat di komentar dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah memberkahi kalian selalu. Amin. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas gedung tinggi milik perusahaan besar PT Satria Global Abadi. Di antara hiruk-pikuk karyawan yang sibuk, seorang pemuda kurus dengan wajah tenang melangkah masuk melalui pintu depan. Namanya Arga. Ia mengenakan seragam abu gelap yang masih tampak baru. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai petugas kebersihan. Langkah Arga pelan, tapi matanya tajam memperhatikan setiap sudut gedung itu. Ia tahu tempat ini menyimpan banyak cerita kotor di balik dinding kaca yang terlihat megah. Saat melewati lobi, beberapa karyawan memandangnya sinis. Ada pula yang berbisik dan tertawa kecil. Lihat, OB baru. Gayanya kayak orang penting saja, ujar salah satu staf wanita sambil menahan tawa. Arga hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas. Ia terbiasa dipandang sebelah mata. Di matanya, semua ejekan itu hanyalah angin lalu. Ia mengambil pel berbahan kapas dan mulai membersihkan lantai marmer, sementara tawa meremehkan itu terus terdengar di belakang punggungnya. Waktu berjalan perlahan. Di sudut ruangan, seorang manajer muda bernama Vino dengan jas rapi berjalan mendekat sambil menepuk bahu Arga keras. Kalau jadi OB, jangan ngelamun. Lantai ini harus kinclong. Paham? Katanya dengan nada tinggi. Tawa rekan-rekannya pecah di sekeliling mereka. Arga menunduk, seolah menerima perintah itu, lalu menjawab pelan. Baik, Pak. Tapi dalam hatinya ada bara kecil yang perlahan menyala. Siang itu, ketika sebagian besar karyawan pergi makan siang, Arga duduk sendiri di pojokan pantry kecil. Ia membuka bekal sederhana dan menatap layar ponselnya yang retak. Di sana tersimpan sebuah foto lama ayahnya, seorang pria berjas hitam dengan papan nama perusahaan yang sama. Tatapan Arga mengeras. Ia tidak datang ke tempat ini untuk sekadar mengepel lantai. Ia datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Angin dingin dari pendingin ruangan menyapu kulitnya. Dalam diam, ia berjanji, semua yang menertawakannya hari ini, akan terdiam pada waktunya. Sore hari, setelah semua karyawan kembali tenggelam dalam tumpukan pekerjaan, Arga melanjutkan tugasnya menyapu dan mengepel ruangan satu persatu. Langkahnya ringan tapi matanya awas, seolah ia sedang mencari sesuatu yang hanya ia yang tahu. Ketika sampai di lantai 8, Arga berhenti di depan sebuah pintu besar dengan tulisan, Ruang Rapat Direksi. Ruangan itu biasanya hanya digunakan para petinggi perusahaan untuk membahas proyek bernilai miliaran. Tak ada satupun OB yang diizinkan masuk kecuali saat membersihkan setelah pertemuan usai. Tapi kali ini, pintu itu tidak tertutup rapat. Celah kecil memperlihatkan ruangan luas dengan meja panjang, kursi kulit hitam berderet rapi, dan layar besar di ujung ruangan. Lampu redup, sepi. Arga menghela napas pelan, lalu mendorong pintu itu perlahan. Engsel pintu berdecit kecil. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, menaruh ember di pojokan, lalu mulai mengelap meja satu persatu. Namun saat mengangkat tumpukan map dari salah satu kursi direksi, selembar dokumen tebal jatuh ke lantai. Kertas itu bertuliskan proyek utama Kiel 7, anggaran pengadaan tahun ini. Arga membungkuk, mengambilnya, lalu matanya terpaku pada angka yang tertera di lembar pertama. Jumlahnya sangat besar. Namun bukan itu yang membuatnya membeku. Di bagian bawah dokumen itu tertera tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan ayahnya. Tangannya mengepal kuat. Kenangan lama tiba-tiba menyeruak. 5 tahun lalu, ayahnya dipecat dan dipermalukan karena dituduh menyalahgunakan dana proyek ini. Sejak saat itu, keluarga mereka jatuh miskin, dan Arga harus berhenti kuliah untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, dokumen itu menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda. Proyek ini masih aktif, dan namanya justru digunakan ulang oleh orang lain. Arga membuka lembaran demi lembaran. Ia menemukan daftar transfer fiktif, nama perusahaan bayangan, serta jadwal rapat direksi minggu depan. Ada sesuatu yang sangat busuk tersembunyi di balik semua kemewahan ini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Arga buru-buru menyelipkan dokumen itu ke dalam saku dalam bajunya, lalu kembali mengepel seolah tak terjadi apa-apa.
Pintu terbuka, dan Vino masuk dengan ekspresi angkuh. "Hei, OB, jangan sentuh barang-barang di sini sembarangan. Kalau sampai ada yang hilang, aku pastikan kamu dipecat." Arga menunduk sopan. "Saya hanya bersih-bersih, Pak." Vino mendekat, menepuk meja sambil menatap tajam. "Ingat, tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Selesaikan cepat, lalu keluar." Setelah Vino pergi, Arga berdiri tegak. Napasnya berat. Di matanya, bukan lagi tatapan orang kecil. Di sana ada bara dendam, tekad, dan rencana besar yang mulai terbentuk. Dalam hati, ia berbisik pelan. Waktunya sudah dekat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, gedung tinggi itu sunyi. Lampu hanya menyala di beberapa sudut, menyisakan lorong panjang yang remang. Arga tidak langsung pulang. Ia sengaja menunggu hingga keamanan gedung mulai lengah. Ia melangkah cepat ke ruang rapat direksi tempat ia menemukan dokumen tadi. Ruangan itu kini gelap. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya, membuka laci-laci meja satu persatu dengan hati-hati. Beberapa laci terkunci, tapi Arga tahu cara membukanya. Ayahnya dulu sering menceritakan seluk-beluk gedung ini, termasuk tempat para direksi menyembunyikan berkas penting. Setelah beberapa kali mencoba, klik kecil terdengar. Laci terbuka. Di dalamnya tersimpan bundelan map coklat dengan segel proyek lama. Tangannya sedikit gemetar saat ia membukanya. Ia menemukan fotokopi laporan keuangan, daftar transfer, dan satu foto ayahnya saat masih menjadi direktur keuangan perusahaan ini. Arga menyentuh foto itu. Wajah sang ayah terlihat tegas, tapi mata Arga menangkap kesedihan yang dulu tak ia pahami. Malam pemecatan ayahnya terlintas lagi di kepalanya. Bagaimana semua orang menuduh, memaki, dan menganggap keluarga mereka kotor. Bagaimana ibunya jatuh sakit karena tekanan, dan bagaimana ia harus berhenti kuliah untuk bertahan hidup. Semua luka itu mengendap dalam diam. "Semua ini akan aku balas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran," gumam Arga pelan. Ia kemudian menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di antara berkas lama, ada salinan akta kepemilikan saham. Nama ayahnya tercatat sebagai pemegang saham mayoritas yang belum pernah dicabut. Semua ini berarti satu hal. Arga bukan sekadar OB. Ia adalah ahli waris sah dari pemilik perusahaan ini. Jantungnya berdetak kencang. Seluruh potongan masa lalu mulai menyatu dalam kepalanya. Semua penghinaan yang ia terima bukan lagi sekadar ejekan. Itu bahan bakar. Namun langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Suara sepatu berat menyeret lantai. Arga buru-buru menutup laci dan menyembunyikan berkas ke dalam tas kain kecil yang ia bawa. Dari balik pintu kaca, seorang satpam tua lewat sambil membawa sen terbesar. Ia menoleh sebentar ke arah ruangan rapat, tapi tak curiga. Setelah pria itu berlalu, Arga menarik napas panjang. Ia berdiri di tengah ruangan megah itu, dengan map di tangan, wajahnya penuh tekad. "Permainan ini baru dimulai," bisiknya. Pagi berikutnya, suasana di gedung PT Satria Global Abadi kembali riuh. Para karyawan berlalu lalang dengan tergesa, membawa berkas dan laptop. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa di antara mereka, seorang petugas kebersihan sedang menyusun langkah besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Arga datang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menyusuri lorong dengan wajah tenang, namun di balik ketenangannya, pikirannya bekerja cepat. Dokumen-dokumen yang ia temukan semalam kini tersimpan rapi di dalam tas kecilnya. Ia sudah membaca setiap lembar dengan saksama. Semua aliran dana fiktif, proyek kosong, dan penyalahgunaan wewenang mengarah ke satu nama besar. Nama itu adalah Dimas Mahendra, direktur utama perusahaan. Orang yang memecat ayahnya dengan tuduhan palsu. Orang yang kini duduk di kursi tertinggi, menikmati kekayaan dari jerih payah orang lain. Arga tahu, ia tidak bisa gegabah. Menghadapi Dimas berarti menghadapi seluruh sistem yang kotor. Maka langkah pertama harus tenang, rapi, dan tak tercium siapapun. Siang hari, saat semua orang makan siang di kantin, Arga duduk sendirian di sudut pantry lantai bawah. Ia membuka ponsel lamanya, menyambungkan kabel kecil ke dalam port belakang, akses khusus yang dulu dibuat ayahnya. Dalam beberapa detik, layar ponsel itu menampilkan tampilan sistem internal perusahaan.
Ayah benar-benar meninggalkan jejak, gumam Arga lirih. Ia mulai menyalin semua data ke penyimpanan kecil. Transaksi, laporan keuangan, email internal. Semuanya. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Vino muncul dengan wajah congkak. Lagi ngapain kamu di sini? Obe kok sibuk banget kayak pegawai IT? Arga cepat-cepat menutup layar ponselnya. Cuma istirahat, Pak. Vino mendecak. Jangan sok pintar. Ingat, tempatmu itu di pojokan, bukan ikut-ikutan urusan orang penting. Arga hanya menunduk dan tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia justru semakin yakin. Semua orang ini begitu meremehkannya, hingga tak akan menyadari badai besar yang akan datang. Sore hari, sebelum pulang, Arga duduk di halte depan gedung sambil menatap langit yang perlahan memerah. Di dalam kepalanya, rencana demi rencana mulai terbentuk. Ia akan mengumpulkan cukup bukti, memukul dari dalam, dan saat waktunya tiba, ia akan masuk ke ruang rapat bukan sebagai OB, tapi sebagai pewaris sah. Angin sore berhembus pelan. Di matanya, ada api yang semakin menyala. Kalian tak akan pernah siap, bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, Arga menjalani rutinitasnya seperti biasa. Membersihkan lantai, membawa air galon, mengelap meja-meja direksi, dan membuang sampah kantor. Tak seorang pun curiga bahwa di balik seragam abu tuanya, Arga tengah menjalankan misi besar. Semakin ia bersikap biasa, semakin orang-orang menyepelekannya. Dan itu membuat langkahnya semakin mudah. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arga sedang mengepel lantai dekat lift utama, ia mendengar percakapan samar dari dua orang staf bagian keuangan. Mereka bicara pelan, tapi Arga cukup dekat untuk menangkap isi pembicaraan itu. Katanya dana proyek Kiel 7 cair minggu depan. Ya, tapi Dimas yang atur semua. Kita cuma nerima angka jadi. Kalau sampai bocor, habis kita. Semua transaksi itu nggak ada buktinya. Arga menunduk seolah tak peduli, tapi setiap kata mereka menancap dalam benaknya. Proyek Kiel 7. Proyek yang sama dengan tanda tangan ayahnya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dana besar itu akan menjadi kunci membuka semua kebusukan. Saat malam tiba, Arga kembali menyusup ke ruang server menggunakan akses tersembunyi warisan ayahnya. Ia menyalin semua data transaksi proyek Kiel 7, aliran dana, nama perusahaan penerima, hingga email pribadi Dimas kepada para bawahannya. Setiap data ia simpan rapi di penyimpanan kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Namun saat hendak keluar, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Arga buru-buru mematikan layar dan masuk ke dalam ruang penyimpanan alat kebersihan. Dari celah pintu kecil, ia melihat Dimas dan Vino berjalan berdampingan. Besok kita umumkan pengalihan dana proyek, kata Dimas dengan nada rendah namun tegas. Kalau ada bocoran, kita bisa lempar kesalahan ke bagian bawah, jawab Vino cepat. Ya, kalau ada OB atau staf kecil yang tahu, tinggal kita singkirkan. Arga menggenggam erat saku bajunya. Ia baru saja menyaksikan sendiri bagaimana mereka memperlakukan orang-orang kecil hanya sebagai kambing hitam. Setelah keduanya pergi, Arga keluar dari tempat persembunyiannya. Wajahnya pucat tapi matanya menyala. Ia sadar, lawannya bukan orang biasa. Mereka kejam, licik, dan siap menyingkirkan siapa saja. Namun justru karena itulah ia tidak bisa mundur. Ia melangkah pelan melewati lorong gelap dengan napas berat, membawa bukti yang suatu hari akan mengguncang seluruh perusahaan. Malam itu, Arga berjanji dalam hati. Jika dulu ayahku dijatuhkan tanpa kebenaran, maka kali ini, aku akan menegakkan kebenaran tanpa ampun. Langit pagi terlihat kelabu. Arga datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku kayu di taman kecil belakang gedung, jauh dari keramaian para karyawan. Di tangannya tergenggam foto ayahnya, lusuh dan mulai memudar. Setiap kali ia melihat wajah itu, ingatan masa lalu menyeruak lagi seperti luka lama yang belum pernah sembuh. Ia masih ingat malam saat ayahnya dituduh mencuri dana proyek. Ayahnya dipanggil ke ruang rapat direksi di tengah hujan deras. Tak ada pembelaan, tak ada keadilan. Semua direksi saat itu, termasuk Dimas, sepakat memecat ayahnya di depan semua staf. Orang-orang mencemooh. Wartawan mengepung rumah mereka.
Dan tak lama setelah itu, ibunya jatuh sakit. Arga menutup matanya, menggenggam foto itu erat. "Aku tidak akan membiarkan semua ini terulang lagi," bisiknya lirih. Siang harinya, Arga kembali ke dalam gedung. Sambil membawa alat pel, ia berkeliling seperti biasa, tetapi setiap langkahnya kini memiliki tujuan. Ia memperhatikan orang-orang yang dulu mencemooh ayahnya. Beberapa di antara mereka masih bekerja di sini, kini menjadi manajer atau kepala bagian. Mereka semua tidak tahu bahwa anak dari pria yang pernah mereka hancurkan kini berdiri di tengah-tengah mereka. Ketika Arga sampai di lantai 7, ia melihat Vino berbicara dengan salah satu staf keuangan. Suaranya cukup keras untuk terdengar dari jauh. "Besok dana proyek cair. Kalau ada yang tanya, bilang saja semua sudah sesuai prosedur. Jangan ada yang buka mulut." Staf itu hanya mengangguk ketakutan. Vino menepuk bahunya, lalu pergi dengan langkah angkuh. Arga mendekati staf itu pelan. "Kak," panggilnya singkat. Staf itu terkejut, hampir menjatuhkan map di tangannya. "Oh, cuma OB," gumamnya lega. Arga tersenyum samar. "Tenang saja, aku nggak akan bilang apa-apa." Staf itu menatapnya bingung. Ia tidak tahu bahwa senyum Arga bukanlah senyum polos seorang petugas kebersihan. Itu adalah senyum seseorang yang sedang menyusun langkah besar. Malamnya, Arga duduk di kamar kos kecilnya. Di depannya berserakan dokumen dan flash disk kecil berisi semua bukti. Ia menyalakan laptop tuanya, lalu mulai menyusun laporan besar. Setiap data ia rapikan. Setiap celah ia tutup rapat. Semua akan ia bongkar di waktu yang tepat. Tangannya berhenti sejenak. Di layar laptop, ada folder lama berisi rekaman suara ayahnya sebelum dipecat. Arga membuka file itu. Suara ayahnya terdengar serak, tapi penuh keyakinan. "Nak, suatu hari kebenaran akan muncul, bahkan dari tangan orang yang paling diremehkan sekalipun." Air mata Arga menetes pelan. Tapi bukan kesedihan yang tumbuh dalam dadanya, melainkan api yang semakin menyala. Ia menatap layar dengan mata tajam. Waktu itu akan datang. Dan saat tiba, tak seorang pun akan bisa bersembunyi. Pagi itu kantor terlihat seperti biasanya. Orang-orang datang tergesa, menyapa dengan senyum palsu, dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun bagi Arga, suasana ini bukan sekadar rutinitas. Ia tahu badai perlahan mendekat. Dari balik kaca besar ruang lobi, Arga memperhatikan Vino yang berdiri bersama beberapa orang direksi. Mereka tertawa, membicarakan proyek besar yang akan cair hari itu. Sementara para staf hanya menunduk, pura-pura sibuk, takut menentang kekuasaan orang-orang atas. Arga berjalan melewati mereka sambil membawa ember pel, seperti OB pada umumnya. Tapi saat melintas, telinganya menangkap percakapan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Besok, setelah transfer masuk, kita bersihkan semua jejak. Tidak boleh ada satupun catatan yang tersisa," kata Dimas dengan suara berat. "Tenang saja, semua sudah aman." "OB-OB itu mana ngerti urusan beginian," jawab Vino sambil tertawa. Arga mengencangkan genggaman pada gagang pelnya. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka remehkan. Menjelang siang, Arga menyelinap ke ruang arsip di lantai bawah. Ruangan itu sepi, hanya terdengar suara mesin pendingin ruangan berdengung pelan. Ia membuka salah satu laci logam besar, mengeluarkan dokumen-dokumen lama, dan mulai mencocokkannya dengan file digital yang ia salin dari server beberapa hari lalu. Perlahan, benang merah mulai terlihat. Aliran dana proyek YL7 tidak mengarah ke pembangunan apapun. Dana itu mengalir ke rekening pribadi atas nama orang-orang kepercayaan Dimas. Nominalnya begitu besar, cukup untuk membuat semua direksi terjerat kasus hukum. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Arga refleks menyembunyikan dokumen di balik embernya. Seorang staf administrasi masuk sambil membawa map biru. Ia melirik Arga sekilas. "Oh, kamu lagi bersih-bersih ya?" Arga mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Jangan lama-lama di sini. Ruangan ini cuma boleh buat staf," katanya datar lalu pergi, tak curiga sedikit pun. Begitu pintu tertutup kembali, Arga menarik napas panjang. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Begitu proyek cair, semua jejak akan mereka musnahkan. Kalau ia ingin menumbangkan mereka,
maka langkah pertama harus dilakukan malam ini. Sore menjelang, Arga kembali ke pantry, duduk sendirian sambil menatap gelas air putih di tangannya. Di pikirannya, rencana besar mulai tersusun lebih rapi. Ia akan menyerang dari dalam, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti yang tak bisa dibantah siapapun. Malam itu, saat semua orang pulang, ia berdiri di depan lift dengan raut wajah tenang. Namun dalam dadanya, badai mulai berputar kencang. Mulai malam ini, aku akan retakkan pondasi mereka, gumamnya pelan. Malam itu gedung PT Satria Global abadi sunyi. Hanya beberapa lampu lorong yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Arga melangkah pelan, membawa tas kecil berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Jantungnya berdegup cepat, tapi langkahnya tegak. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah langkah pertamanya melawan mereka. Ia berhenti di depan ruang rapat direksi. Pintu itu terkunci, tapi Arga sudah menghafal setiap celah ruangan sejak hari pertama ia bekerja. Ia mengambil kunci duplikat yang diam-diam ia buat beberapa minggu lalu, memutarnya perlahan, dan masuk ke dalam ruangan gelap itu. Arga menyalakan lampu kecil di atas meja panjang. Ia mengeluarkan flash disk dari saku, menyambungkannya ke port monitor besar. Dalam beberapa detik, layar menampilkan seluruh data transaksi proyek Kiel 7, laporan penggelapan dana, hingga salinan surat kepemilikan saham atas nama ayahnya. Semuanya terpampang jelas di depan matanya. Ia duduk di kursi direktur utama, kursi yang dulu diduduki oleh ayahnya. Waktunya, gumamnya lirih. Tangannya mulai mengetik. Ia mengirim semua data itu ke alamat email internal direksi, HRD, serta Departemen Hukum. Tak ada lagi jalan mundur. Begitu tombol "kirim" ditekan, semua bukti itu menyebar ke seluruh lapisan perusahaan. Tiba-tiba suara lift terdengar dari luar. Arga mematikan lampu dengan cepat dan bersembunyi di balik tirai panjang ruangan. Suara langkah kaki berat bergema di lorong. Ia mengenali suara itu. Vino. Pintu ruang rapat terbuka. Vino masuk sambil menyalakan lampu. Wajahnya terlihat puas. Besok semua uang masuk. Dimas pasti senang, gumamnya. Ia berjalan ke arah meja besar, duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Arga. Tangan Vino membuka laptopnya. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Matanya membesar. Apa ini? Gumamnya panik. Ia melihat layar ponselnya yang mulai dipenuhi notifikasi email dengan subjek yang sama, transaksi gelap proyek Kiel 7. Arga menahan napas di balik tirai. Ia bisa mendengar nada panik Vino semakin jelas. Sial, siapa yang lakukan ini? Vino bangkit, meraih ponselnya dan menelepon seseorang. Pak Dimas, kita punya masalah besar. Email proyek bocor. Arga menutup matanya sejenak. Ia tahu, saat ini seluruh direksi pasti mulai gempar. Tapi ini baru awal. Ia belum muncul. Ia ingin mereka panik terlebih dahulu. Ia ingin mereka saling curiga dan mulai kehilangan kendali. Begitu Vino keluar dari ruangan, Arga melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia berdiri di tengah ruangan itu dengan napas panjang. Di luar sana, badai pertama telah meledak. Namun badai sesungguhnya akan datang saat ia berdiri di ruangan ini bukan sebagai bayangan, tapi sebagai pemilik sah. Bersiaplah, Dimas, ucapnya pelan. Kali ini bukan ayahku yang akan jatuh, tapi kalian. Pagi berikutnya, suasana kantor PT Satria Global abadi kacau. Semua staf datang dengan wajah tegang, membicarakan email misterius yang diterima seluruh jajaran direksi. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Siapa yang bisa membocorkan semua bukti itu? Arga datang seperti biasa, mengenakan seragam abu tuanya, membawa ember dan lepel. Semua orang menatapnya heran. Apa mungkin OB itu yang melakukan ini? Gumam beberapa manajer. Tapi mereka segera menepis pikiran itu, menganggapnya mustahil. Di ruang rapat utama, Dimas dan Vino berdiri saling berpandangan. Keringat mengucur dari dahi mereka. Dimas mengambil ponselnya, mencoba melacak alamat email pengirim. Saat itu, sistem menunjukkan nama yang mengejutkan, Arga Pradipta. Arga, OB, suara Dimas hampir berbisik. Ia tidak percaya. Semua yang diremehkan, semua yang dipandang sebelah mata,
tiba-tiba muncul sebagai ancaman nyata. Beberapa jam kemudian, sekretaris CEO memanggil Arga. "Tuan Arga, tolong ikut saya ke ruang direksi. Ada seseorang ingin bertemu Anda." Arga menunduk sopan, meletakkan lapelnya, dan mengikuti sekretaris itu. Seluruh mata di kantor menatapnya dengan campuran penasaran, bingung, dan sedikit takut. Di ruang rapat, semua kepala divisi dan manajer telah menunggu. Dimas duduk di kursi utama dengan wajah pucat. Semua bertanya-tanya siapa sosok yang disebut sebagai pengirim email dan pemegang saham mayoritas itu. Pintu terbuka perlahan. Arga melangkah masuk, tetap mengenakan seragam OB abu-abu. Keheningan menyelimuti ruangan. "Pak Dimas bangkit," gemetar. "Kamu nyasar ya? Ini rapat direksi." Sebelum ada yang bisa mengusir, seorang pria parubaya dari bagian hukum berdiri. "Tidak, Dimas. Izinkan saya memperkenalkan Tuan Arga Pradipta, pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik resmi PT Satria Global Abadi." Semua terdiam. Suasana ruang rapat sunyi, kecuali detak jantung Arga yang terdengar di kepalanya. Ia melangkah ke kursi utama, duduk dengan tenang, membuka jas kecil yang tersembunyi di bawah seragam OB. Di dalamnya tersimpan kemeja formal yang rapi. Arga menatap seisi ruangan. "Saya sengaja menyamar sebagai OB untuk melihat langsung bagaimana budaya kerja di perusahaan yang ayah saya bangun. Apa yang saya temukan jauh dari nilai yang beliau tanamkan. Semua yang kalian anggap remeh, semua yang kalian perlakukan dengan tidak adil, kini ada buktinya." Ia mengeluarkan dokumen, foto, dan catatan yang ia kumpulkan sendiri. Laporan penyalahgunaan dana, pelecehan terhadap karyawan level bawah, manipulasi gaji, semuanya ada di tangan saya. Pak Dimas berkeringat dingin. Vino dan beberapa manajer menunduk, tak mampu berkata apapun. Arga berdiri, menatap mereka satu persatu. "Mulai hari ini, saya mengambil alih penuh kendali perusahaan. Akan ada audit menyeluruh dan tindakan tegas bagi yang menyalahgunakan wewenang. Kepada yang setia bekerja dengan hati, saya berterima kasih. Dan ingat, jangan pernah meremehkan orang hanya karena seragamnya." Di luar, para staf menatap dengan campuran takjub dan takut. Rani tersenyum pelan, air matanya menetes. Mereka semua menyadari, OB yang dulu diremehkan kini adalah pemimpin yang menentukan masa depan mereka. Beberapa hari setelah pengungkapan identitas Arga, suasana kantor PT Satria Global Abadi berubah total. Nama Arga Pradipta menjadi viral di kalangan bisnis. Semua yang dulu menertawakannya kini menunduk atau menyapa dengan hati-hati. OB yang pernah diremehkan kini duduk di kursi direktur utama, memimpin rapat dengan tegas namun penuh keadilan. Arga memulai langkah reformasi satu persatu. Audit besar-besaran dilakukan, setiap pengadaan barang, lembur fiktif, dan bonus yang tidak wajar diperiksa ulang. Beberapa manajer panik, ada yang diam-diam menghapus jejak digital mereka, tapi semua bukti yang Arga kumpulkan sudah aman. Ia kemudian mengundang seluruh staf level bawah, mulai dari OB, staf admin, teknisi, hingga satpam, ke ruang rapat utama. Mereka diberikan pelatihan keuangan dasar.